Saat ini saya sedang beristirahat dulu setelah melakukan perjalanan tadi dari ujung jembatan sana. Jadi itu adalah jembatan ujung proyek, jembatan ujung yang miliknya proyek ini, yang tinggal sisa-sisa. Di mana saya duduk ini adalah ban bekas eskavator atau alat-alat berat, sehingga menunjukkan bahwa di daerah ini dulu terdapat proyek, entah itu proyek migas ataupun BBM. Jadi lewatnya itu kalau dari laut itu lewat sana. Tadi saya bertempat berdiri di sana, kemudian menuju ke tempat ini. Ini adalah ban bekas yang sudah tidak terpakai. Ini adalah biasanya milik kendaraan alat-alat berat. Kemudian tempat ini masih ada sisa-sisa. Kalau kita lihat sisa-sisa bangunan ini, batunya ini bukan batu dari Madura ini. Ini sepertinya juga batu Jawa, batu hitam. Ya. Kalau kita lihat ini adalah batu jenis andesit. Jadi batu jenis andesit itu batu yang memiliki kualitas bagus. Ya. Tadi saya lihat juga di jembatan yang ke sana semuanya memakai batu jenis ini, jenis andesit ini. Kemudian juga tampak seluas ini adalah bekas proyek seperti yang saya ceritakan tadi. Tetapi walaupun tidak beroperasi sampai sekarang, di pintu masuk sana itu masih dijaga oleh pihak security. Ya, kemungkinan bisa saja difungsikan, tinggal hanya menunggu waktu saja. Kemudian di belakang sana, seperti yang juga saya katakan sebelumnya, itu adalah sebuah bukit Masa Lembu, bukit yang paling tinggi di Masa Lembu. Jadi di atasnya itu ada lampu mercusuar sebagai pertanda bagi pelayaran, yakni di navigasi laut. Nah, sebenarnya asal usul kata Masa Lembu ini menurut cerita orang-orang terdahulu, ini bukan Masa Lembu namanya. Ya. Ketika melihat sebuah bukit, kalau dia lihat sepintas itu seperti halnya lembu atau bentuk sapi yang sedang istirahat, yang sedang, ya istilahnya kalau orang yang sedang duduk-duduk, ya, sehingga menyerupai lembu yang sedang istirahat. Ya. Nah, Masa Lembu itu awalnya bukan nama Masa Lembu. Konon katanya seperti yang saya sebutkan, menurut orang-orang terdahulu itu bernama Buhandani. Jadi secara etimologi asal usul kata, Bu itu artinya lembu besar atau lembu yang besar, kemudian Handani itu adalah Datuk Kaidani. Nah, Datuk Kaidani ini orang yang menemukan Pulau Masa Lembu pertama kali. Dan Masa Lembu itu sendiri sebelum menjadi kecamatan, ini secara administratif dulu masuk ke wilayah Kawedanan Raas. Dan Datuk Hairani itu sendiri juga menurut cerita orang-orang terdahulu, dan masih banyak keturunannya sampai sekarang, itu sempat istrinya itu adalah beristri orang Raas. Sehingga di Pulau Masa Lembu itu sendiri juga sampai sekarang ada yang namanya Kampung Raas. Itu adalah merupakan sebuah keturunan dari Datuk Kaidani, penembu Pulau Masa Lembu itu sendiri. Jadi Masa Lembu ini sebelum menjadi kecamatan secara administratif masuk wilayah Kawedanan, Kawedanan Raas. Jadi Kawedanan itu membawai beberapa kecamatan, 4 atau 5 kecamatan. Jadi kalau dulu di Ambunten namanya Kawedanan Ambunten, yang terdiri dari Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Dasuk, dan Kecamatan Rubaru, yang dipimpin oleh satu wedana, istilahnya pembantu bupati. Nah, di bawahnya pembantu bupati namanya camat, yang disebut dengan kecamatan. Nah, ada beberapa kampung khususnya di wilayah Masa Lembu itu. Kalau kampung timur itu, di daerah timur, kampung timur itu banyak dihuni oleh marga keturunan Mandar. Semuanya di sini kayaknya terbesar itu adalah dari Sulawesi, banyak keturunan Mandar. Kemudian juga kampung baru di sebelah barat di sana itu adalah dihuni marga Bugis. Ya, jadi di samping itu warga Madura juga yang pendatang di sini, khususnya di Sumeneb dikatakan warga Madura. Hanya saja memang bahasa sehari-hari, setelah saya 3 hari 4 hari di sini, saya melihatnya ternyata bahasa Madura sangat mendominasi di Pulau Masa Lembu ini. Kemudian di bekas proyek ramai sekali katanya, itu justru banyak pendatang. Jadi di sini yang
ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada bedanya dengan migas seperti di Pulau Sepanjang. Jadi ketika tiga masuk itu ibaratnya kota kecil di Surabaya. Apa saja ada di dalamnya, termasuk makanan dan sebagainya ternyata ada. Walaupun itu ada di tengah hutan. Seperti halnya juga di sini, ini adalah tempat sepi sebetulnya. Tetapi ketika masih proyek itu beroperasi, ya, jadi segala sesuatunya itu sudah tersedia. Artinya fasilitas-fasilitas lain sudah tersedia. Dan banyak pendatang yang sampai sekarang itu orang-orang pendatang khususnya yang dari Jawa yang banyak menetap di sini. Maka ditemukanlah sekarang itu kebanyakan warga-warga di sekitar sini itu banyak orang Jawa. Oleh karena itu dikatakan ini adalah kampung Jawa. Sehingga sebenarnya di masa lembu itu ada empat suku. Ada suku Mandar, ada suku Bugis, ada suku Madura, dan ada suku Jawa. Demikian saya dari dekat, bukan dekat sih, dari bekas proyek ini di sebelah utara pegunungan atau dataran tinggi Gunung Masa Lembu. Selamat siang.